Syukur kami naikkan untuk pribadi-Mu yang luar biasa atas hidup kami. Yesus, Engkau yang akan bertahta dan terus bertahta dalam kehidupan kami. Berkaryalah lebih lagi Tuhan, dan kami siap untuk Kau bentuk. Kami siap untuk memuji dan besarkan nama-Mu Bapa. Terimalah pujian dan sembah kami Yesus. Symphony, all in harmony, we will raise you a sound. It's a song of love for no other one but the one we adore. Like a symphony, all in harmony, we will raise you a sound. It's a song of love for no other one but the one we adore. A symphony, all in harmony, we will raise you a sound. It's a song of love for no other one but the one we adore. Like a symphony, all in harmony, we will raise you a sound. It's a song of love for no other one than the one we adore. Yahweh, Yahweh, the Most High God, the Most High God. The
Salam warga kerajaan yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-8 yang berbicara tentang bagaimana mengalami disiplin dan penderitaan yang ditujukan untuk kita agar membentuk karakter kita menjadi sempurna seperti Kristus. Saya akan membacakannya. Pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-5 berkata demikian. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampangan. Dari firman yang kita baca pagi hari ini jelas sekali kita mendapat satu pengertian, satu makna yang luar biasa. Bagaimana apabila kita mengalami penderitaan atau disiplin yang sementara Tuhan ajarkan kepada kita, ada dua hal yang sangat penting hanya untuk membuktikan. Yang pertama adalah membuktikan kasih Allah. Terkadang ketika kita mengalami penderitaan atau aniaya atau disiplin, kita menganggap Tuhan engkau di mana? Tuhan, mengapa ini terjadi dalam kehidupanku? Tetapi ketahuilah bahwa sebenarnya Dia sementara ingin menunjukkan kasih-Nya kepada kita sebagai anak-anaknya. Sama seperti kita sebagai orang tua. Terkadang ketika kita mendisiplinkan anak kita, kita sementara mengajar kepada anak kita mana yang baik dan mana yang seharusnya. Terkadang anak-anak kita sulit untuk menerima hal itu. Mereka memberontak kepada kita. Mereka bahkan bertanya, Mama kenapa engkau tidak mengasihi aku? Papa kenapa engkau tidak mengasihi aku sehingga engkau mendidik saya begitu keras? Tetapi sebenarnya kita sebagai orang tua tahu persis ada tujuan yang jelas, yaitu untuk kebaikan anak-anak kita. Demikian juga dengan Bapa kita di surga, ketika Dia mendisiplinkan kita hanya satu, hanya untuk menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena itu kita harus berespon dengan benar akan didikan dan disiplin Tuhan. Sama saya teringat ada satu tokoh yaitu Yeremia, bagaimana dia menghadapi penderitaan pada waktu itu. Tuhan mendidik mereka, di mana umat Tuhan dibuang ke Babel. Tapi saya melihat sikap daripada Yeremia pada waktu itu. Dia mengatakan, aku mengarahkan pandanganku kepada kasih setia Tuhan. Dalam Ratapan pasal 3 dia mengatakan, aku mengarahkan, inilah yang aku perhatikan, aku mengarahkan pandanganku kepada kasih setia Tuhan yang tidak pernah berakhir dan tidak pernah berubah, yang selalu baru setiap pagi. Demikianlah yang seharusnya kita lakukan dalam kehidupan kita. Ketika kita mengalami disiplin dan ganjaran itu, pandanglah hanya satu tujuan Allah, yaitu ingin menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Dan yang kedua, yang dapat kita ambil dari ayat tadi berbicara tentang untuk menunjukkan status kita sebagai anak-anak Allah. Di dalam kita mendisiplinkan anak-anak kita, tentu disiplin itu hanya diberikan untuk kepada anak-anak kita, bukan? Tidak diberikan untuk orang lain atau tidak diberikan untuk kepada anak orang lain, tetapi khusus kepada anak kita sendiri. Demikian juga dengan Bapa kita di surga, ketika Dia mendidik dan mendisiplinkan kita, yaitu hanya untuk menunjukkan status kita sebagai seorang anak. Karena itu, percayalah kepada didikan dan kasih Tuhan dalam kehidupan kita, hanya untuk menunjukkan ketika kita sementara diproses itu, untuk menunjukkan bahwa aku adalah status sebagai seorang anak. Karena itu warga kerajaan yang dikasihi Tuhan, ketika engkau sementara mengalami hal yang mungkin sangat tidak enak dalam kehidupan ini, mungkin engkau bertanya, di manakah Tuhan? Kapan Tuhan engkau menjawab doaku? Mengapa aku sejak aku mengalami Tuhan, sejak aku percaya kepada engkau, penderitaan demi penderitaan saja yang saya alami. Sepertinya Tuhan itu jauh dari kehidupan kita. Sepertinya aku tidak mendapat jawaban daripada Tuhan. Untuk itu ketahuilah dan tenanglah warga kerajaan Allah.
Allah sementara mendidik kita, mendisiplinkan kita supaya dari kehidupan kita lahir yang namanya kebenaran sejati, dan kebenaran itu akan membuahkan damai sejahtera yang tidak dapat diberikan oleh dunia ini. Karena itu tenangkanlah hatimu, terimalah didikan Tuhan, terimalah disiplin Tuhan dalam kehidupan kita, karena itu mendatangkan kebenaran dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, sebagai orang tua, apabila kita sementara mendidik anak-anak kita, terkadang kita menjadi letih, kita cenderung untuk putus asa, sepertinya didikan kita ini tidak berhasil, sepertinya kita gagal. Milikilah sikap seperti Tuhan kita Yesus Kristus yang tetap berdiri dengan satu tujuan ilahi, yaitu untuk mendatangkan kebaikan bagi anak-anak kita. Karena itu sebagai orang tua, jangan pernah berhenti, jangan pernah menyerah, tetap berdiri di samping anakmu, tetap bertahan, karena mereka adalah titipan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan selalu minta hikmat Tuhan, pandanglah rahmat dan kasih setia Tuhan yang selalu baru bagi setiap kita. Dan percayalah, Dia akan memberikan kita kemampuan dan hikmat untuk mendidik anak-anak kita dalam takut akan Tuhan. Biarlah pesan pagi hari ini yang sudah kita dengar, bahwa disiplin dan didikan Tuhan hanya untuk menunjukkan dua kualitas dalam kehidupan kita. Yang pertama, kualitas kasih Tuhan yang tidak pernah berakhir dan berubah. Dan yang kedua, menunjukkan kualitas kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah itu, mari sama-sama kita akan berdoa menghampiri tata hadirat Tuhan. Bapa, sungguh kami mengucap syukur atas kebaikan dan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami mohon ampun saat ini kalau mungkin kami bertanya ketika kami mengalami disiplin dan didikan Tuhan, kami merasa Tuhan jauh, Tuhan tidak mendengar doa kami. Tapi pagi hari ini Tuhan, kami datang kepada Engkau, kami berserah sepenuhnya kepada Engkau, memohon kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Tolong kami supaya kami tidak gagal memahami, mengerti apa yang menjadi didikan dan ajaran-Mu dalam kehidupan kami. Kuatkan kami dan teguhkan kami. Kalau saat ini juga Tuhan, kami sebagai ada orang tua yang merasa letih, yang merasa beban begitu berat ketika kami mendidik anak-anak kami, tetapi kami belum menerima hasil itu. Buat hati kami tetap bertahan, sama seperti Kristus yang sudah membayar lunas untuk menebus umat-Mu. Demikian pula kami sebagai orang tua, beri kami kasih itu Tuhan, supaya kami tetap bertahan mendampingi anak-anak sehingga mereka boleh menuju kepada rencana yang sudah Tuhan tetapkan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, kami percaya pagi hari ini kami menerima kekuatan, urapan dan kasih yang baru untuk memahami kehendak dan rencana Tuhan dalam kehidupan kami pribadi, bahkan seluruh keluarga kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.